Assalamualaikum sobat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, panjang umur dan dimudahkan rezekinya. Tentunya semoga jalannya semakin berkembang dan apa yang menjadi cita-cita selama ini cepat terkabul dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan kesempatan hari ini Inong akan melanjutkan eh, episode episode yang kedua, 9 dosa suami yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu kemarin Inong membicarakan satu, suami tidak mempunyai rasa cemburu terhadap istri. Nah, dan yang kedua, ini suami yang menyakiti istri, menyakiti fisik gitu ya, fisiknya istri. Nah, kebanyakan sekarang itu sedikit permasalahan dari segi rumah tangga itu ya. Paling gampang itu dengan melakukan kekerasan dan tidak bisa dibicarakan secara kepala dingin, hanya terbawa emosi egois. Jadi dalam rumah tangga itu suami tidak harus, wah saya mentang-mentang jadi suami kepala rumah tangga, imam dalam berkeluarga. Jadi tidak bisa mengambil keputusan seperti itu. Jadi ibarat kata, memberilah contoh terhadap istri. Jangan sekali-kali melakukan kekerasan fisik gitu ya, ibarat kata. Karena istri itu dia bela gitu ya, menjauh dari kedua orang tuanya demi suami gitu. Dan si istri pun rela mengurus anaknya dari suaminya gitu ya, terus ngasih makan, terus merawat juga kesehatan. Dan kita sebagai suami juga harus sadar, coba apakah bisa si suami tersebut kalau dibalik posisinya seperti seorang istri yang multi talent. Dalam arti multi talent itu ibarat kata yang menyusui, bereskan rumah, baratnya apapun apa yang diberikan suami itu kita harus mengatur ya, bisa mengatur. Apakah bisa seorang suami seperti ini? Jadi tidak harus suami itu berukur sedikit masalah main tangan, main apa. Nah itulah kelakuan seorang dosa suami yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ya, lanjutan dari yang kemarin. Jadi apakah bisa gitu ya suami menggantikan posisi seorang istri? Dia bela gitu, meninggalkan kedua orang tua dan menomorsatukan adalah suami itu sudah kewajiban dari hukum agama ya. Istri itu nomor satu, suami nomor dua, itu baru kedua orang tua. Tapi yang kita ikuti, yang kita sayangi, kita apa gitu ya, tapi mereka itu berani dengan gampangnya dia marah karena dia kerja, saya bantu ini, kasih uang sedikit, kata harus cukup. Bisakah kita membagi hal seperti itu seperti seorang istri? Padahal dibalik semua itu, suami itu ibarat kata harus memberikan contoh terhadap istri gitu ya, menyayangi. Jadi gantinya istri itu adalah gantinya orang tua kita, ibu kita. Jadi hargailah seorang istri. Kita tidak harus melakukan dengan kekerasan, menyakiti fisiknya, lagi dengan kata-kata, main tangan. Jadi ibaratnya kalau kita menyakiti fisik istri kita, itu penilaian Inong ya, itu sama aja kita itu sudah menyakiti hati orang tua kita sendiri, ibu kandung kita sendiri. Karena istri itu gantinya ibu kandung, karena yang mengurus kita, merawat kita, bahkan dari sakit ataupun apa. Jadi suami tidak berpikir ke situ. Karena dengan keegoan seorang suami menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam, jadi haknya dia sewenang-wenangnya tadi tidak bisa seperti itu. Dan alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, tentunya dengan cara like, share, komen, subscribe ya, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar.
Dan tidak lupa juga sambil bunyikan 2 kali notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru dari si ganteng kalem di Nongkrong Hai Channel. Asik, orang ini ganteng ya, nggak ganteng-ganteng amat sih tapi selengean. Nah, jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang kemarin sambungan itu, suami menyakiti fisik seorang istri. Jadi kita itu harus memberikan contoh yang dijadikan sebagai imam itu apa? Kita kan mengikuti kemana langkah suami ya kita ikuti karena dia ini nomor satu kan. Tapi yang kita ikuti ini dia tidak menyadari dan tidak saling menghargai ya istri kita itu seperti apa. Karena istri itu kalau sudah disakiti hanya bisa menangis dan menangis. Tidak bisa halnya seperti seorang lelaki. Dia kalau marah, kalau sakit hati mungkin dia lawan dengan cara emosi dan kekuatannya. Tapi wanita itu hanya bisa menangis dan menangis untuk menerima apa yang dia rasakan. Tidak bisa layak hal seperti suami. Jadi kita sebagai seorang suami, jangan mentang-mentang kita yang mencari nafkah, kita yang memberi nafkah, kita yang menjadi kepala rumah tangga, kita yang menjadi imam, semena-mena terhadap istri hanya dengan masalah sepele gitu. Jadi ayolah kita saling menghargai antara suami dan istri. Kalau tuh emang ada masalah, yuk kita pecahkan, duduk bersama. Kalau tuh emang tidak bisa dipecahkan secara berduaan suami dengan istri, yuk kita datang ke siapa yang bisa dia menengahi permasalahan ini. Yuk kita berbicara, saling mendengar, jangan saling mengandalkan keegoan diri pribadi masing-masing. Dan kalau toh emang dia mengandalkan keegoan, itu tidak akan beres permasalahan dan tidak akan ditemukan titik terangnya. Jadi dalam berumah tangga itu kita harus saling menghargai, saling terbuka, tidak harus saling membesarkan ego. Karena istri kita itu adalah 65% gantinya ibu kita yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik, yang menuntun agar supaya kita itu bisa saling menghargai gitu. Nah, jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suami yang menyakiti seorang istrinya.